Halo Sobat Komputer, bertemu lagi di channel Mister Komputer bersama Miskom. Kali ini Miskom akan memberikan tutorial cara pembuatan rapot. Rapot adalah suatu cara pengukuran kinerja siswa yang dilakukan sekolah. Oleh sebab itu, rapot harus bersifat komunikatif, efisien, dan efektif. Pada kasus ini, Miskom akan menggunakan beberapa rumus pada Excel. Yang pertama, VLOOKUP, yaitu fungsi yang digunakan untuk mengambil suatu nilai dari tabel lain berdasarkan kata kunci tertentu. Yang kedua, SUM, yaitu untuk menjumlahkan. Yang ketiga, average, untuk mencari rata-rata. Yang keempat, rank, untuk mencari peringkat. Selanjutnya ada fungsi if, yaitu menentukan kondisi tertentu suatu nilai. Selanjutnya fungsi terbilang, untuk menuliskan huruf sesuai angka yang terbilang. Yang terakhir, jumlah nilai pada sebuah tabel. Oke, silahkan sobat buka Excel sobat. Nah, di sini Miskom sudah memiliki dua lembar kerja. Yang pertama ada nilai siswa, yang kedua ada rapor siswa. Masuk ke nilai siswa, di sini ada tabel daftar nilai siswa kelas 12 yang berisikan ada nomor pada sel B, NIS pada sel C, nama siswa pada sel D, sel E sampai sel F, nilai mata pelajaran. Selanjutnya ada pengembangan diri, absensi, jumlah nilai, rata-rata nilai, dan peringkat. Nah, pada lembar kedua yaitu raport siswa, di sini ada sebuah format raport yang Miskom buat berdasarkan beberapa raport yang ada di Indonesia. Di sini yang pertama paling atas ada header, terus ada NIS, ada nama pelajaran, ada KKM, nilai baik angka maupun huruf, dan ada deskripsi kegiatan belajar. Ada juga pengembangan diri dan absensi. Paling bawah ada tanda tangan orang tua dan wali kelas. Sobat bisa membuat format rapot seperti yang sobat inginkan. Selanjutnya mari kita buka ke lembar pertama terlebih dahulu. Bisa dilihat di sini pada lembar ini terdapat tabel yang masih belum diisi, yaitu ada jumlah nilai, rata-rata nilai, dan peringkat. Maka kita harus isi terlebih dahulu. Yang pertama jumlah nilai, yaitu untuk menjumlahkan sebuah nilai kita harus menggunakan rumus SUM. Kita ketik di sini sama dengan SUM kurung buka, kita blok dari nilai PAI sampai nilai penjas, kemudian enter. Nilai pada siswa pertama muncul. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai pada semua siswa kita hanya perlu mengcopy. Caranya adalah pada pojok sel kita tarik ke bawah dan maka akan tercopy rumus yang tadi, sehingga semua nilai, jumlah nilai dari semua anak muncul. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata dengan cara ketik sama dengan average dalam kurung, kita blok kembali dari nilai PAI sampai nilai penjas, kemudian enter. Maka nilai rata-rata siswa pertama muncul. Nah, seperti tadi kita hanya tinggal mengcopy nilai tersebut sehingga semua rata-rata anak akan muncul. Oke, lanjut lagi ke peringkat. Untuk mencari peringkat, di sini Miskom menggunakan rumus rank yang nantinya berdasarkan jumlah nilai. Jadi peringkat akan dihitung berdasarkan jumlah nilai dari setiap siswa, dari total siswa.
Nah, caranya adalah sama dengan rank dalam kurung jumlah nilai siswa pertama titik koma jumlah siswa terakhir. Kemudian tekan tombol F4, enter. Nah, ketika kalian melakukan tekan tombol F4, maka akan muncul dolar pada setiap elemen pada rumus tersebut. Hanya saja kalau Miskom menggunakan F4 di sini, maka video screen dari komputer Miskom akan terhenti, sehingga Miskom tidak menggunakan F4, tapi Miskom akan menuliskan seperti ini. Nah, maka ketika sudah di enter, muncul peringkat dari siswa pertama. Nah, selanjutnya kita hanya tinggal tarik ke bawah atau copy rumusnya, kita akan mendapatkan peringkat dari semua siswa. Oke, selanjutnya kita pindah ke lembar kerja kedua, yaitu pada rapot siswa. Rapot siswa ini akan diisi dengan berbagai rumus yang kita butuhkan, sehingga ketika kita ingin mencari nilai rapot dari siswa, kita hanya perlu menuliskan NIS saja. Di sini untuk mendapatkan setiap nilai, Miskom menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu Miskom akan memanggil nilai yang ada di lembar kerja nilai siswa menggunakan kata kunci, yaitu kata kuncinya NIS. Hanya saja Miskom di sini menggunakan kata bantu tabel yang nanti tabelnya akan diberi nama. Kenapa kita menggunakan tabel yang dinamai? Fungsinya memudahkan kita untuk mengcopy dan menuliskan rumus. Jadi kita tidak perlu menuliskan rumus yang sekolom, tapi kita akan tinggal lebih efisien dalam mengcopy rumus. Bagaimana cara memberi nama? Mari kita pindah ke sheet pertama. Nah, karena kita ingin menggunakan kata kunci NIS, maka kita blok terlebih dahulu dari NIS anak pertama sampai peringkat anak terakhir. Kemudian untuk mengganti nama dari sebuah tabel, kalian hanya perlu mengeklik pada tombol pojok sini dan dirubah sesuai dengan nama yang kalian butuhkan. Di sini Miskom memberi nama daftar nilai. Kemudian di enter. Setelah itu untuk mengecek apakah ada nama tabel tersebut, kalian bisa ngecek di kolom yang tadi dan dicari tanda panah ke bawah, maka akan muncul tabel yang sudah kalian namai. Nah, kemudian kita kembali lagi ke rapot siswa. Nah, di sini kita perlu menuliskan sebuah rumus VLOOKUP dengan cara sama dengan VLOOKUP dalam kurung kata kunci yang ingin digunakan, yaitu NIS titik koma tabel bantu yang sudah kita buat. Di sini Miskom menggunakan daftar nilai titik koma rank keberapa atau kolom keberapa nama pada tabel bantu, yaitu kolom kedua titik koma false atau 0. Silahkan sobat bisa nuliskan false atau 0 karena hasilnya sama saja. Selanjutnya kurung tutup, enter. Nah, di sini NA artinya tidak ada jawabannya karena kita belum menuliskan isi dari NIS. Maka kita coba terlebih dahulu, NIS-nya diisi terlebih dahulu. Nah, ketika kita sudah menuliskan salah satu NIS sebagai kata kunci, maka VLOOKUP tadi akan muncul. Nah, selanjutnya kita hanya perlu mengcopy
rumus tadi, terus kita masukkan ke setiap kolom atau ke setiap isi yang perlu kita isikan dengan VLOOKUP. Nah, kita hanya perlu merubah pada kolom keberapa. Contohnya di sini pendidikan agama, yaitu kolom ketiga, maka kita rubah 3, nah maka akan keluar. Sama dengan yang lain seperti itu. Kita hanya perlu merubah elemen-elemen tadi. Nah, setelah semua terisi, saatnya kita mencari dari titik siswa. Di sini menggunakan rumus count, yaitu untuk menghitung jumlah nilai pada sebuah tabel. Caranya adalah sama dengan count dalam kurung. Kita masuk ke lembar kerja pertama, kita blok nomor atau NIS boleh, selanjutnya enter, maka kemudian akan muncul. Nah, jadi siswa pertama ini adalah ranking 10 dari 10. Selanjutnya kita akan mencari terbilang hurufnya dari setiap angka nilai. Nah, di sini Miskom menggunakan fungsi terbilang yang ada pada add-in. Jadi untuk mendapatkan fungsi terbilang, teman-teman harus menggunakan fungsi add-in. Jadi biasanya pada Microsoft Excel fungsi terbilang itu belum ada dan harus download terlebih dahulu atau mengaktifkan pada makro Microsoft Excel, sehingga sobat harus mendownload terlebih dahulu. Nah, di sini Miskom langsung saja menggunakan karena Miskom sudah mendownload fungsi terbilang. Pada video selanjutnya Miskom akan memberikan tutorial cara mendownload menggunakan fungsi terbilang. Nah, di sini Miskom hanya perlu menuliskan sama dengan terbilang dalam kurung angka yang ingin dituliskan, sehingga akan muncul hurufnya. Nah, selanjutnya untuk mengcopy kita tinggal hanya menarik saja ke bagian bawah, maka nilai-nilai yang kita ingin terbilangkan akan muncul. Selanjutnya kita akan mencari deskripsi kegiatan belajar yang isinya adalah lulus atau tidak lulus berdasarkan KKM, nilai yang lulus dan tidak lulus berdasarkan KKM. Kita hanya perlu menuliskan sama dengan if nilai yang didapatkan lebih kecil daripada KKM, maka hasilnya tidak lulus. Tapi jika tidak seperti itu, maka hasilnya lulus. Jadi kita fungsinya menggunakan if atau jika, jadi membuat sebuah pilihan apakah sesuai dengan pilihan kita, maka hasilnya lulus atau tidak lulus, seperti itu. Untuk mendapatkan hasil yang lain kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, ternyata pada siswa pertama ada nilai yang tidak lulus pada ilmu pengetahuan sosial. Oke, setelah terisi semua, maka rapot yang kita gunakan sudah jadi. Nah, selanjutnya untuk mencoba semua nilai ini akan berubah atau tidak ketika kita ganti NIS-nya, maka kita akan coba terlebih dahulu. Kita ganti NIS dengan anak yang lain dan ternyata nilainya pun berubah ya. Jadi kalau ini anak yang menggunakan NIS 12.0005 itu adalah peringkat 7 dari 10 siswa. Nah, seperti itu tutorial pembuatan rapot. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan